سوء القضاء وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يغفر بها ما تقدم وما مضى وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله المرتضى صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه المقتفين سبيله في كل إحجام وإمضاء اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اللهم صل وسلم وبارك إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها هجرته إلى ما هاجر إليه رواه مسلم. وبعد هذا كتاب مختصر في مباني الإسلام والإيمان جمعته من كتب الأئمة الأعلام كفتح الرحمن بزياداته مختصر بفضل الكبير وسلم التوفيق وغيرها وسميته فتح الإله بما يجب على العبد لمولاه من توحيده وواجباته الصلاة وجملة من معاني تقوى الله. وبعد فإن والحمد لله قد رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا اللهم صل وسلم وبالقرآن إماما وبالكعبة قبلة وبالمؤمنين إخوانا وتبرأنا من كل دين يخالف دين الإسلام وآمنا بكل كتاب أنزله الله وبملائكة الله وبكل رسول أرسله الله وبالقدر خير وشر وباليوم الآخر وبكل ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين الحمد لله بكم الله سبحانه لكم. عن الله تعالى على ذلك نحيا وعلى ذلك نموت وعليه نبعث إن شاء الله من الآمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون بفضلك اللهم يا رب العالمين. Alhamdulillah wa syukurillah, salawat dan salam pada Rasulullah. Kita membuka pengajian kitab baru Fathul Ilah, pembukaan dari Allah Subhanahu wa taala di dalam ilmu pengertian kewajiban-kewajiban hambanya terhadap Allah di dalam salat 5 waktu, di dalam ilmu fikih, di dalam ilmu ibadat. Di dalam pembukaan beliau berkhutbah dengan segala puji bagi Allah, pujian yang menarik mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita memuji-muji Allah, kita diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadlan. Di dalam doa sehari-hari alhamdulillah rabbil alamin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Lakal hamdu hatta tarda wa lakal hamdu idza radita. Dengan memujimu aku mendapatkan sehingga ridhamu, dan setelah aku memuji-mujimu engkau ridhai aku. Itu mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Awal yang pertama-tama hambanya beribadah adalah memuji Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, nastadbi'u bi su'al qada. Subhanallah. Dalam kita memuji Allah di dalam ujiannya, di dalam balaknya, di dalam segala sesuatu yang pahitnya, kita mendapatkan keridhaan Allah. Jadi kalau kita diuji dengan bala, kita memuji dia, jangan kita mencekam dia, mengecam dia. Subhanallah. Kan kita lagi diuji nih, diuji penyakit, uji urusan, uji ini, kita puji dia. Siapa itu yang puji kita? Allah. Kita puji, nanti dikasih Allah ridhanya. Insyaallah. Man radiya falahu ridha, wa man sakhita falahu sukhut. Apabila hambanya diuji, dia ridha, maka dia mendapatkan ridha Allah Subhanahu. Dia ridha, dia puji Allah, alhamdulillah. Inna lillahi wa inna ilaihi. Allahumma abdilni Allahumma ajurni biha musibati wa abdilni khairan minha. Itu ajaran Nabi kita Muhammad. Walaupun itu sakit buat kita, pahit buat kita, ujian kematian orang yang kita cintai, tapi kita tetap mengucap alhamdulillah, kita memujinya. Ya Allah, segala puji bagimu, berilah aku pahala di dalam ujian ini yang terbaik. Allahumma shalli wa sallim. Kan Nabi Sayyidul Hamidin, Nabi orang yang paling banyak memuji Allah Subhanahu
Orang kalau lagi senang pasti memuji, tapi kalau lagi susah memuji. Kalau lagi dalam ujian, nggak mungkin kita ingat memuji. Tapi kalau kita lagi diuji dapat musibah, kita puji Allah. Kita mendapatkan ridhonya. Alhamdulillah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. 2 kalimat syahadat yang tiada Tuhan selain Allah. Kita bersaksi, berjanji, berikrar, berbaiat, bersumpah, yakin, mengerti, iman, percaya tidak ada Tuhan selain Allah. Wahdah, Dia yang Maha Esa. La syarikalah, enggak ada sekutunya. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada sekutunya, yang Maha Esa, dan Dia hanya satu-satunya Allah Subhanahu wa taala yang patut kita sembah. Syahadatan yughfaru biha ma taqaddama wa ma madha. Kalau diucapkan syahadat itu dari lubuk hati yang iman, yang yakin dan ma'rifat kepada Allah, cukup itu syahadat menghapus dosa-dosa kita yang lalu. Contohnya Amr bin al-As, kalau dia mau masuk Islam ditanya dulu sama Rasulullah, ya Rasulullah, apakah aku masuk Islam? Ya ampunin dosa-dosaku yang dulu, aku jahatimu, aku berbuat begini, aku maksiat, aku berbuat mungkar. Apakah dihapusin? Kata Rasulullah, ucap 2 kalimat syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu, diampunin dosa-dosamu yang dulu. Apalagi kita orang Islam, itu yang baru masuk Islam. Apalagi kita yang sudah Islam, yang penuh ma'rifat, yang penuh tauhid, yang penuh akidah. Tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada sekutunya, tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah. Memang Maha Esa. Syahadatun yughfaru biha ma taqaddama wa madha. Syahadat ini yang bisa mengampuni dosa yang lalu dan dosa yang akan datang. Dosa yang akan datang kita dijaga sama Allah, dipelihara daripada perbuatan-perbuatan yang mungkar, perbuatan-perbuatan dosa-dosa kabair. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kita bersaksi juga. Enggak cukup bersaksi dengan syahadat kepada Allah, mesti syahadat kepada Nabi Muhammad. Enggak cukup kita taat kepada Allah, mesti taat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hamba sahayanya, pesuruhnya. Tuh Nabi mengajarkan dirinya, menyebut dirinya abduhu. Aku hambanya, budaknya kasarnya, pesuruhnya, al-murtada, yang diridhai, yang dipilih oleh Allah Subhanahu. Enak dia, yang diridhai oleh Allah, yang dipilih oleh Allah dari segenap semua para rasul. 124.000 Nabi yang dipilih Nabi kita Muhammad. Beruntung kita mujur, kita menjadi umatnya. Sebagaimana Nabi berkata, aku mujur mendapat umat seperti kalian. Itu tawadhu dari Nabi. Nabi tawadhu, dibilang aku mujur mendapatkan umat seperti kalian. Karena apa? Di dalam doa kita diajarin sama Nabi Muhammad dari ayat Allah, Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana, Rabbana la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu, Rabbana la tuhammilna ma la taqata lana bih, wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana, sami'na wa ata'na. Itu yang paling mulianya umat, karena umat-umatnya Yahudi, Nabi Musa, sami'na wa asaina. Kita sami'na ghufranaka rabbana wa ilaikal amana rasul bima unzila ilayhi min rabbika wal mu'minun amana billah wa malaikatihi wa rusulihi wa amana rasul bima sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal. Mendapatkan ampunan dari kata-kata kita umatnya, selalu dengar dan taat kepada Nabi. Selamat dan salam kepada Rasulullah. Khulafaur Rasyidin, para sahabat begitu taatnya kepada Nabi, begitu mengikuti langkahnya, sepak terjangnya, akhlaknya, adabnya, tutur katanya, perbuatannya, segala yang Nabi kerjakan. Abdullah bin Mas'ud itu, Abu Hurairah, Anas bin Malik itu ngeliatin apa yang Nabi kerjain, dia kerjain. Apa yang Nabi diputuskan. Apa yang Nabi suruh, dia kerjain. Apa yang Nabi larang, dilarang. Masya Allah. Jadi betul-betul ala ihjam wa imdha. Yang segala sesuatu yang kecil dan yang besar, yang kelihatan, yang tidak terlihat, apa yang disuruh Nabi dijalani. Allahumma salli wa sallim. Doa Nabi Allah
Musa yang diajarkan oleh Nabi Allah Khadir. Dibawa di sini Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka wa antal musta'an wa la haula wa la quwwata illa billah. Ini doa besar, paham? Doa yang diajarkan kepada Nabi Musa dari siapa? Nabi Khadir. Segala sesuatunya kita memuji Allah dan kita mengadunya kepada Allah, curhatnya kepada Allah, memintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita tahu yang bisa meluluskan hajat kita Allah, yang bisa membantu kita Allah, yang bisa menolong kita Allah. Ini tauhid. Tauhid di dalam doa, tauhid keyakinan besar kepada Allah. Jangan ntar si bulan yang beresin, ya. Si Ano yang ngurusin, ya. Dia di atas segala-galanya. Ada bos yang takut, ada jiwa, nggak mungkin gitu. Manusia semuanya lemah. Yang ngurusin kita Allah. Kesusahan kita aduin kepada dia, minta Allah Subhanahu. Boleh ikhtiar, boleh sebab, boleh kita muamalah, boleh kita mencari itu, tapi yakin semuanya minta di malam hari sebelum kita jalan, kita bilang ya Allah, aku menghadap, meminta, menurut, menadah segala-gala urusanku kepadamu. Di mana itu? Di sholat duha, di sholat istikharah, di sholat hajat. Mintanya kepada keluar rumah, minta kepada Allah. Nah, maka segala sesuatu pembukaan pengajian atau kitab karangan dibuka dengan hadis niat. Hadis niat. Kita meniat beramal, berbuat yang baik, niat karena Allah Subhanahu wa taala. Itu hadis pendek, innamal a'malu binniyat. Tapi hadis ini hadis musalsal. Hadis yang mengikat sanad dari sanad sampai ke Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi perputaran segala sesuatu, lingkaran sesuatu, sumbernya, porosnya adalah niat segala-galanya dari semua amal. Maka diambil dari hadisnya Sayyidina Umar bin Khattab, Amirul Mukminin. Sayyidina Umar tidak disebut khalifah Rasulullah, yang khalifah Sayyidina Abu Bakar. Sayyidina Umar udah Amirul karena pengganti Sayyidina Abu Bakar, penggantinya Sayyidina Abu Bakar, maka disebut Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sami'tu Rasulullah, hadis yang mulia, hadis yang tinggi, yang mana kalau udah dapat dia bilang aku mendengar, ini hadisnya sahih, pasti Bukhari Muslim, sekurang-kurangnya Muslim ya. Kalau udah hadis sami, namanya di dalam lingkaran ilmu masalah hadis namanya hadis sami, itu hadis yang luhur, hadis yang tinggi, hadis yang derajatnya ranking pertama. Innamal a'malu binniyat. Tidak ada, hanyalah amal tergantung niatnya. Niatnya baik, maka amalnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menafikan riya, menafikan segala amal kita jangan kita peruntukkan untuk manusia. Niatin kepada Allah Subhanahu wa taala. Innamal likulli imrin ma nawa. Hanyalah pahala yang dibalas sesuai dengan niatnya. Kalau niatnya baik, pahalanya baik. Niatnya karena Allah, diterima oleh Allah. Sebaliknya, na'udzubillah min dzalik. Contohnya hijrah di sini sama Rasulullah. Banyak yang ingin hijrah, tapi nggak semuanya hijrah karena Rasulullah atau karena Allah Subhanahu. Kaman kan hijrah dari dunia, siapa yang hijrahnya karena dunia, pedagang-pedagang Quraisy mau pindah ke sono karena nanti di sono dia mau buka perdagangan, dia mau buka toko, dia mau beli tanah, dia mau beli benda di Madinah. Gak didapat dia pahala hijrah sama Rasulullah. Yang mau niat kawin, Barirah dan Ges, mau niat hijrah nanti kawin, enggak. Karena niatnya mau kawin, ngikutin pacarnya. Itu semuanya hadis tenar yang mana segala-galanya pasang niat kita. Pasang niat. Ini gampang banget nasehatinnya. Kita nasehatin, dia nasehatin oleh guru, oleh semua. Kalau apa-apain pasang niat. Kalau mau apa-apain keluar niat. Apa aja? Yang baik. Jangan niat yang jelek. Niatnya yang baik. Segala yang mau langkah, mau mengerjain, mau beli, mau jual, mau apa, niatnya baik. Jangan ada niat jelek. Oh, pahalanya besar, manfaatnya besar, keberkahannya besar, kelanggengnya lestari,
terus istiqomah, karena kita ngapa-ngapain niatnya karena Allah, karena Rasulullah di dalam segala-galanya. Ini hadis sahih Bukhari dan Muslim. Baru dibuka. Inilah katanya setelah pembukaan pendahuluan dari khutbah kitab ini dan hamdalah dan salawat dan syahadat, aku buka ini kitab ringkesan daripada rukun Islam dan rukun iman dan rukun ihsan. Biasa, semuanya bersumber dari rukun agama. Rukun agama yaitu Islam dan iman dan ihsan. Karena di dalam rukun Islam ada ilmu fikih. Kenapa? Fikih ibadah dari sholat, puasa, zakat, haji. Kalau rukun iman adalah akidah. Akidah, tauhid, makrifah kepada Allah. Dari iman kepada Allah, Rasulnya, malaikatnya, kitabnya, yaumil akhir, dan Allah. Dan rukun ihsan yang tertinggi, hakikah, musyahadah, menghadap kepada Allah, dekat dengan Allah, yang mana menjalankan syariatnya dulu, mendekati dengan tarikahnya, sehingga sampai ke dalam hakikahnya, yaitu ihsan. Aku kumpulkan ini kitab, ringkaskan dari ulama-ulama yang terkenal di dalam karangan-karangan mereka, seperti ke Fathur Rahman. Ini Fathur Rahman saya kaji sama Habib Yahya dari pertama kitab kecil, diapalin dulu sebelum ngaji media, diapalin ya, supaya berkah. Seperti kitab Risalah Muzakarah, kitab Fathur Rahman penuh keberkahan, kitab singkat ringkas di dalam ilmu ibadah, ilmu tauhid dan ilmu tasawuf. Seperti di dalam kitab Risalah Jami'ah Al-Hamah Habib Ahmad bin Zaid. Mukhtasar Bafadl. Ada dua mukhtasar Saghir, ada mukhtasar Kabir. Namanya mukhtasar Saghir, mukhtasar Latif. Ya, itu juga kita baca nama Habib Ahmad Yahya bin Ahmad bin Abdul Bari. Sebelumnya mesti hafal dulu. Beberapa kitab, kalau kita mau hafal, kalau mau ngaji, hafal dulu. Bapak yang jawab, Bapak itu hafalin semuanya dulu, luar kepala, baru dijelasin. Masya Allah. Bagaimana cara ngapalnya? Tulis. Kalau kita mau ngapal, kita tulis. Sambil kita tulis, sambil kita hafal. Ingat deh, nggak hilang. Tulis lagi. Hafal 3 kali. Tulis, nyangkut langsung ke pikiran kita. Bisa hafal 5 bait, 5 baris, 6 baris, 10 baris. Itu kitab-kitab tua, kitab-kitab mulia. Yang ketiga, Sulamut Taufiq, gurunya beliau, Habib Abdullah bin Hasan bin Tahir, namanya kitab Sulamut Taufiq. Juga diambil dari situ. 3 ini kitab yang dia bilang, aku mengambil ringkasan-ringkasan dari guru-guru kitabku. Yang 3 ini, Bafadl, begitu juga yang mana Fathur Rahman, pengarangnya tadi Sulamut Taufiq Abdullah bin Hasan bin Tahir. Fathur Rahman adalah daripada kitab Habib Ahmad bin Zaid al-Habashi atau Risalah Al-Muzakarah. Penuh berkah. Fathul Ilah, aku sampaikan ini kitab pembukaan dari Allah Subhanahu wa taala, karangan karyaku dengan tentang apa-apa yang wajib bagi seorang hamba kepada Allah. Dari ilmu tauhidnya, dari ilmu sholatnya, ibadatnya maksudnya, dan ilmu takwanya, sufiyahnya nanti di dalam terakhirnya. Dan itu semuanya mencakup dari makna kalimat taqwallah. Ba'du, setelah itu aku membuka ilmu tauhid dengan rumusan akidah yang benar. Rumusan akidah banyak sekali, dari imam-imam Dasuki, Imam Sanusi, Imam Baqillani, Imam Ghazali, Imam Sayuti, imam-imam semua bikin, sampai yang terakhir Allah Haddad. Begitu juga Imam Abdullah bin Hasan bin Tahir. Semua ulama-ulama ahli tauhid dibikin rumusan sama, nggak jauh ucapannya. Ali bin Abi Bakar Sakran yang suka dibaca di Syafi'iyah, akidah ahli sunnah wal jamaah. Nah, itu semuanya diantaranya ini dia. Fa inna walhamdulillah qad radina billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Ayo kita baca. Wa ba'du fa inna walhamdulillahi qad radina billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah
وبالقرآن إماما وبالكعبة قبلة وبالمؤمنين إخوانا وتبرأنا من كل دين يخالف دين الإسلام وآمنا بكل كتاب أنزله الله وبملائكة الله وبكل رسول أرسله الله وبالقدر خيره وشره وباليوم الآخر وبكل ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم عن الله تعالى على ذلك نحيا وعليه نموت وعليه نبعث إن شاء الله من الآمنين الذين لا خوف عليهم ولا هم بفضلك اللهم يا رب العالمين. Ini akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah yang singkat, yang masing panjang lagi akidahnya Imam Ghazali, lebih panjang lagi daripada rumusan-rumusan mutun-mutun kitab ilmu tauhid Imam Jauhari, Imam Bajuri, itu semuanya Masya Allah di dalam kitab-kitab tauhidnya. Ilmu tauhid. Nah, singkatnya, setelah ini kami bersyukur kepada Allah, memujinya, dan kami ridha kepadanya, Allah Tuhan kami, dan Islam agama kami, dan Nabi Muhammad Nabi kami, dan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Wabil Qur'ani imama, kita percaya kepada Al-Quran sebagai imam kita, depan kita, segala-galanya Al-Quran, jangan dikatakan di belakang Al-Quran. Wabil Ka'bati qiblatan, dan selalu kita menghadap ke kiblat kita adalah Ka'bah. Wabil mu'minina ikhwana, setiap orang mukmin saudara kita. Kita doain, kita peduli, kita ikut sedih, kita ikut senang orang yang beriman. Sekarang kita doain orang-orang yang di Palestina, orang-orang yang beriman, orang-orang mukminin yang sedang perang jihad fisabilillah dengan orang-orang Yahudi yang murni jihad, asli jihadnya pada orang-orang yang menyakiti orang Islam, yang menganiaya orang Islam, yang embargo 37 tahun di embargo itu negeri, itu kampung namanya Gaza, 37 lebih bahkan di embargo, nggak dikasih kebebasan, ditindas, dijajah, dan segala-galanya dibantai, dihancurin sehingga meledak. Dan sekarang sampai udah 70 hari lebih masih perang. Kita doain mudah-mudahan Allahumma a'izzal Islam wal muslimin wa adilla syirka wal musyrikin a'da'aka a'da'ad-din al-yahud was-sahyuniyya wa Israel. Allahumma aslih man fi salahi salah al-Islam wal muslimin wa ahlik man fi halaki salah al-Islam wal muslimin. المسلمين اللهم انصر إخواننا في فلسطين في غزة وفي الضفة الغربية وكلهم من فلسطين، أن الله يتقبل شهدائهم شهيد، وأن الله يعافى جرحاهم، وأن الله يغلبهم على عدوهم اليهود والصهيونية، وأن الله يغلبهم يا الله وأن الله يدمرهم تدميرا، وأن يبدد شملهم وفرق جمعهم وشتت شملهم وغل عددهم برحمتك يا أرحم الراحمين. Semoga doa kita diterima sama Allah. Dengan doa saja bisa-bisa dikalahkan mereka orang-orang Yahudi dengan kiriman doa dari semua orang Muslim dunia. Nggak bisa maju. Dia dibantu oleh Amerika 1000%. Kita nggak ada yang bantuin dia. Kita ngirimin apa nggak sampai. Jadi ditolak, ditahan, nggak bisa masuk kontainer-kontainer. Gila semuanya.
Nah ini semuanya karena bantuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu siapa? Saudara kita. Wabil mu'minina ikhwana. Wa tabarra'na min kulli dinin yukhalifu dinal Islam. Kami tidak percaya, berlepas diri tanggung jawab dari segala agama-agama yang lain. Inna dina indallahil Islam. Wa man yabtaghi ghayra al-islami dinan falan yuqbala minhu wa fil akhirati minal khasirin. Jangan percaya dengan agama apapun, ya, yang mana semuanya makhluk disembah, yang makhluk dijadiin Tuhan, yang tidak masuk di akal logika dijadiin Tuhan. Maka kita hanya percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mukhalifu dinal Islam, yang berbeda dengan agama Islam. Karena apa? Kita beriman kepada kitab Allah Al-Quran yang dibawa oleh malaikat-malaikatnya. Wa bi kulli rasul, dan kita percaya kepada rasul-rasul yang sebelum Nabi Muhammad, dari Adam sampai Isa, dengan para rasul nabi-nabinya, dan kita percaya dengan qada dan qadarnya, iradat dan masyiatnya, baik dan buruknya, dan hari kemudian dengan tahapan-tahapannya, azab kubur, bangkit, sirat, mizan, hisab, haud, syafaat, semuanya kita beriman. Dan apa yang datang dari Nabi Muhammad dengan ucapannya, jutaan hadisnya, dari ilmu ibadatnya, dari ilmu muamalatnya, dari Nabi Muhammad, ilmu jinayatnya, ilmu munakahatnya, semua dari Nabi Muhammad. Ilmu apapun yang dikasih dari Allah kepada Nabi Muhammad disampaikan dan sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Sempurna yang datang dari Nabi Muhammad kita terima. Kita yakin benar. La yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Segala yang diucapkan oleh Nabi benar. Itu semata-mata adalah wahyu dari Allah. Itu iman, itu akidah, itu tauhid, itu makrifat kepada Allah. Yakinin begitu. Kalau ada hadis Rasulullah, aku yakin. Apapun yang nggak bisa dimasuk di akal, nggak pakai akal, pakai iman bil ghaib. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah. Kita orang-orang yang beriman dengan ghaib. Yang nggak kita lihat, kita percaya. Yang dikatakan oleh Allah, kita percaya. Yang kita nggak pernah tahu, kita iman yang dibilang oleh Nabi kita Muhammad SAW. Terakhir, hidup mati membawa Islam, membawa dan sampai bangkit kita nanti mengucap la ilaha illallah. Itulah orang-orang yang aminin, orang-orang yang aman. Innal ladzina amanu lam yalbisu imanan bidzulmin ulaika humul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang mati membawa iman dan tidak dirusak dengan syirik kepada Allah, maka mereka orang-orang yang aman nanti di padang mahsyar yaumul, dengan tauhid kita tadi, dengan akidah kita, dengan rumusan-rumusan dari ibadah, butiran-butiran akidah dan sunnah jamaah, itu yang mengamankan kita nanti kelak. Alladzina la khaufun alaihim. Kita nggak takut dengan neraka, nggak takut dengan azab, nggak takut dengan siksa, karena sudah diamankan kita oleh Allah Subhanahu, dan tidak sedih apa yang kita tinggalkan, anak, harta, dunia, kita nggak sedih. Kenapa? Kita membawa la ilaha illallah bi fadlika Allahumma ya Rabbal. Semua ini dengan karunia dan anugerah Allah yang milik alam semesta. Amin ya Rabbal alamin. Ya Rasulullah SAW, Allahumma qultu ana wa nabiyyuna min qabli la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa syarrafa wa karrama wa majada wa 'azama kalimat haqqin 'alaina nahya wa 'alaina namut wa 'alaina ba'd insyaallah ta'ala minal wa sallallahu ala sayyidina Muhammad nabiyil ummi wa alihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil qabul insyaallah. Di rumah Ustaz Zayadi antum datang ya?